Halo guys, bertemu dengan aku lagi, aku Robert Adrian, dan pada kali ini kita Poco X3 NFC. Apakah benar bisa memang dibuktikan bahwa ini menjadi pesaingnya? Kok kayaknya menurutku nggak bisa, karena dari segi fabrikasi aja pun sudah berbeda ya. Untuk Poco X3 NFC menggunakan 8 nanometer, sedangkan Realme Narzo 20 Pro ini hanya 12 nanometer. Ya, jadi perbedaannya sudah ketara banget lah ya dari prosesornya terlebih dahulu. Apalagi dia menggunakan prosesor Qualcomm, sedangkan ini MediaTek. Lanjut, kemudian si Realme menggunakan CPU octa-core dan GPU-nya Mali G76MC4. Ya memang sih kayaknya untuk si GPU tuh ya hampir-hampir mirip-mirip lah ya, nggak ada perbedaan yang signifikan. Yang namanya perbedaan tuh tetap tidak bisa dianggap remeh atau enteng. Dari segi kualitas GPU aja sudah berbeda, mau bagaimana hasilnya. Berikutnya kita perbandingkan aja dari skor Antutu. Ya memang sih Antutu itu tidak bisa menjadi patokan bahwa handphone ini hebat, handphone ini jelek, tidak bisa dijadikan patokan. Tapi setidaknya sudah mewakili dengan berupa skor. Untuk skor dari Realme Narzo 20 Pro ini memiliki skor sebesar 200.000, 20.000, 5.782. Dengan skor yang segitu menurutku sudah kacek 70.000 sendiri, itu sudah merupakan perbedaan yang signifikan, karena si Poco X3 NFC aja sudah, kalau nggak salah, skornya sampai 200.000, 90.000-an. Nah kan sudah berbeda 70.000, itu udah ngacek banget lah. Apakah benar memang bisa dibuktikan nih menjadi pesaingnya? Ya lanjut kita ke bahas berikutnya. Yang kedua kita bahas soal desain. Ya memang desain itu tidak bisa dipungkiri lah ya. Memang rata-rata desain itu banyak yang dicari orang-orang juga. Jadi nggak membosankan kalau desainnya gitu-gitu terus, kan ya bosan lah. Tapi kali ini aku cukup kaget ya, karena Realme merubah desainnya nggak kayak yang desain-desain dulu. Sebelumnya aku pernah mereview atau menjajal smartphone Realme 6, kemudian Realme 6 Pro, kemudian ada dulu Realme C3, Realme C2, kan desainnya ya gitu-gitu aja dengan kamera vertikal ke bawah gitu. Untuk si Realme Narzo 20 Pro ya memang sih masih mencakup hal itu dengan kamera vertikal ke bawah, cuman setidaknya sudah ada perubahan sedikit, yaitu dengan ditambahnya ya seperti ini, ada hitam-hitamnya kayak gini, jadi kan nggak membosankan, lebih merefresh sedikit lah ya, meskipun ada perbedaan signifikan. Berikutnya kita akan membahas bodi dari Realme Narzo 20 Pro. Realme Narzo 20 Pro di bagian atas memiliki memiliki kosong. Berikutnya kita membahas soal bodi Realme Narzo ini yang pasti di bagian depannya dilindungi oleh Corning Gorilla Glass generasi kelima. Kemudian bagian kanan bodi terdapat tombol power off bersamaan dengan tombol fingerprint. Nah ini merupakan teknologi yang cukup sebenarnya sudah lama, cuman sudah banyak yang memakai juga. Tetapi untuk handphone mid-range rata-rata fingerprintnya berubah menjadi seperti ini, antara all in one lah, antara power off dengan fingerprint menjadi satu. Tidak kayak zaman dulu kan masih yang ada di belakang gini atau di bagian bawah, atau ya rata-rata masih fingerprint belakang sini ya setauku. Tetapi untuk kali ini di tahun 2020 ini memiliki pembaruan teknologi yang cukup bagus, yaitu dengan fingerprint di bagian kanan, dan juga yang tentunya membuat lebih gampang ya untuk membuka kunci karena bersamaan ya. Kemudian di bagian bawah terdapat mono speaker saja. Kalau aku dengar sih mono speaker ya, karena aku tidak berasa ini adalah stereo speaker. Tentunya ada port USB Type-C yang untuk ngecas ya pastinya, dan
memindahkan data. Berikutnya ada mic, belahnya lagi ada jack audio 3,5 mm. Kemudian di bagian samping kiri terdapat tombol volume pengeras suara dan tombol penurun suara. Berikutnya ada slot SIM card. Dalam slot SIM card ini terdapat ada 2 SIM plus 1 micro SD, yaitu menjadi kegembiraan orang Indonesia menggunakan handphone karena hal tersebut, karena mempermudah kita untuk menambah storage dan menggunakan 2 SIM. Pada Realme Narzo 20 Pro ini memiliki 2 tipe, yaitu fingerprint dan face unlock. Tentunya untuk fingerprint yang tadi sudah aku jelaskan, dia menggunakan all-in-one yang bersatu dengan power off. Nah, untuk urusan fingerprint tidak usah ditanya lagi lah, karena menurutku sudah cukup cepat ya dalam membuka smartphone ini, dan keamanannya pun menurutku sudah terjamin dan lebih mudah aja untuk membuka, karena ya kita kan dalam membuka kan sering megangnya gini juga lah ya, untuk mempermudah aja. Berikutnya untuk face unlock. Untuk face unlock dari Realme Narzo 20 Pro ini menggunakan tipe generasi 2D alias 2 dimensi saja, tidak 3D. Kalau mau dibikin 3D ya tambahin sensor biometrik. Tapi untuk Realme Narzo ini hanya menggunakan 2D. Apakah aman? Belum tentu. Saya juga aman, tergantung si pembuatnya atau si Realme dalam mengakses software dari Realme Narzo ini. Berikutnya untuk Realme Narzo ini memiliki layar menggunakan LCD IPS. Kemudian ia memiliki resolusi sebesar 2400 x 1080 pixel ya. Ini adalah resolusi Full HD Plus saja ya, bukannya 4K atau 2K. Kayaknya kok nggak mungkin ya dari harga 3 jutaan mendapatkan hal seperti itu. Kemudian untuk rasio dari Realme Narzo 20 Pro ini memiliki rasio sebesar 20:9. Dan untuk besar bentangan layar pada Realme Narzo 20 Pro ini sebesar 6,5 inci. Dengan LCD IPS saja, maka untuk seri mid-range ini dibekali dengan refresh rate yang cukup tinggi ya, yaitu 90 Hz. Karena saking ngebutnya 90 Hz sampai nggak bisa ngerem. Tapi memang lah, nggak bisa dipungkiri bahwa 90 Hz untuk tahun 2020 ini memang hits, dan sudah banyak handphone juga yang menggunakan 90 Hz. Jadi sudah menjadi hal fitur wajib untuk di tahun 2020 ini. Kalau tahun 2019 mah masih 60 Hz, tapi untuk tahun 2020 ini sudah menggunakan 90 Hz. Berikutnya untuk haptic feedback. Kayaknya untuk haptic feedback tidak mungkin lah ya, untuk harga 3 jutaan gini ada haptic feedbacknya. Tapi ya ada pun kok kayaknya untuk Realme Narzo 20 Pro ini kayak tidak berasa banget ya, kurang berasa lah. Apalagi pada touch ketiknya ini hanya vibrate biasa, bukan vibrate untuk dari haptic feedback. Berikutnya kamera selfie. Kamera selfie dari Realme Narzo 20 Pro ini menggunakan pansul. Nah, ini pansul yang bikin sebenarnya buat aku risih banget lah ya, karena di pojok bagian kiri jadi kerasa kayak kurang simetris. Pertama, kedua rasanya ganjil banget kalau kalian mau selfie harus nengoknya ke kiri. Oke, untuk resolusi ia ditopang dengan resolusi sebesar 16 megapiksel dengan aperture 2,1. Untuk perekamannya sendiri ya standar-standar aja ya. Untuk Realme Narzo 20 Pro ini menggunakan resolusi sebesar 1080 30 frame per second saja. Jadi untuk harga 3 jutaan aja minta muluk-muluk 4K, kayaknya nggak mungkin banget. Si saingannya aja tidak dapat 4K. Mosok si ini mau minta 4K kok rasanya gimana banget ya. Fitur-fitur yang dihadirkan oleh Realme Narzo 20 Pro ini terbilang ya cukup lengkap lah ya. Ya ada kayak portrait, kemudian makro, itu tambahan lensa, cuman kan berhalus lah ya mungkin dengan software fitur. Kemudian ada beauty, night mode. Nah, untuk yang satu ini night mode ya aku cukup senang karena night mode pada Realme Narzo 20 Pro ini juga hadir pada kamera depannya. Jarang banget aku nemu handphone yang ada night mode bagian kamera depannya. Baru kali ini si Realme dan brand saingannya ada night mode kamera depan. Berikutnya untuk kamera belakang. Kamera belakang dari Realme Narzo 20 Pro ini memiliki lensa utama yang sebesar resolusi 48 megapiksel. Apakah 48 megapikselnya detail? Ya mari kita bahas sekarang ya. Saatnya membahas kamera belakang. Oh iya, ngomong-ngomong untuk 48 megapikselnya ini menggunakan sensor Samsung ya, yang pastinya nggak mungkin sensor Sony, karena sensor Sony untuk harga segini bukan terlalu murah ya kalau dimasukin ke sini. Kemudian ada lensa ultra wide, kemudian ada lensa makro yang tentunya lensa gimmick ya itu, dan lensa gimmick berikutnya adalah depth sensor. Kita bahas pertama yaitu 48 megapiksel. Ya, nggak usah dipungkiri 48 megapiksel dari Realme Narzo 20 Pro memiliki aperture sebesar 1,8. Kemudian ia juga memiliki yang pastinya lensa ultra wide angle, yaitu ketoknya lensa yang paling sekarang dipakai ya banyak orang ya.
yang memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel dengan aperture 2,3. Berikutnya ada dua lensa gimmick, yaitu lensa depth sensor dan makro. Masing-masing memiliki resolusi sebesar 2 megapiksel dan aperture 2,4. Ini menjadi hal yang buat aku kurang seneng aja ya. Makin kesini smartphone lensanya kok malah jadi lensa makro, lensa depth sensor gitu. Kurang gereng lah ya rasanya kalau nggak ada telefoto. Apalagi kebutuhanku sekarang saat ini adalah menggunakan telefoto dan lensa utamanya tentunya untuk perekaman video. Soal membahas kamera belakang tentunya juga tak luput dari yang namanya perekaman. Untuk perekaman dari Realme Narzo 20 Pro ini hanya mentok di 4K 30 frame per second. Nggak bisa 60 fps ya, jangan harap karena harga 3 jutaan jangan minta 60 fps. Bisa sih, tapi di downgrade ke 1080 pixel alias Full HD saja. Tapi sudah cukup bagus kok untuk rekaman di 1080 pixel 60 fps, nggak jelek-jelek amat, dan kestabilannya pun cukup bagus kok, nggak perlu diragukan. Kemudian untuk hasil video ini juga ditopang dengan teknologi AIS tentunya ya. Untuk harga 3 jutaan nggak mungkin ada OIS, jadi ditopang dengan AIS, Electronic Image Stabilization. Jadi ada fitur yang namanya Super Steady Video ya kalau nggak salah. Jadi fitur itu yang menopang si handphone ini agar perekamannya mesti lebih stabil. Tapi perlu digarisbawahi hanya mentok di resolusi 1080 pixel 30 fps saja. Jadi kalau kalian mau merekam di 60 fps ya jangan harap bisa stabil-stabil banget lah ya, karena hanya mentok-mentoknya di 30 fps saja. Itu yang ada fitur steady videonya. Oke, langsung next saja. Untuk Realme Narzo 20 Pro ini menggunakan Realme UI, bukan ColorOS ya, tapi digarisbawahi Realme UI. Yang tentunya ini masih versi pertama ya, dan ditopang dengan Android 10, Android terbaru di tahun ini. Enggak tahun ini sih, tahun lalu. Di tahun ini ada Android 11, tapi kabarnya mungkin ini mendapatkan Android 11. Tapi entah kapan, aku nggak tahu kapan dapatnya. Realme Narzo 20 Pro hadir di Indonesia hanya RAM 8GB dan memori 128GB. Apakah Realme Narzo 20 Pro ini terbilang cukup bagus dengan RAM dan internal segitu? Ya menurutku cukup-cukupan aja lah ya, apalagi dengan harga 3,4 juta. Tetapi untuk spek kayaknya memang belum bisa nyaingi sih ya. Berikutnya untuk baterai. Baterai Realme Narzo 20 Pro ini memiliki kapasitas sebesar 4500 mAh. Nah, untuk pengisian dayanya ini nih juaranya 65 watt. 65 watt ini dapat mengecas kisaran waktunya 45 menit. Ya ini mungkin menjadi apa ya? Topangnya ya, apa menjadi perlindungi si Realme Narzo ini ya. Yang mana brand sebelah hanya 33 watt, sedangkan si Realme Narzo 20 Pro mampu 65 watt, kan kayak menjadi defensifnya banget lah ya. Kemudian untuk baterai kayaknya aku merasakan bahwa nggak boros-boros banget. Ini sudah 2 hari ya, 2 hari aku gunakan, baru ini 20%-an. Aku bisa bilang bahwa baterai dari Realme Narzo 20 Pro ini cukup irit banget, apalagi ditopang dengan 65 watt. Saking baterainya ngecas, nggak berasa banget gitu loh kalau ini sudah terasa penuh tiba-tiba gitu. Beberapa hari yang lalu aku menggunakan Realme Narzo 20 Pro ini untuk bermain game. Ya ada 4 game, yaitu PUBG, kemudian Mobile Legends, Genshin Impact, dan Among Us. Aku bisa katakan bahwa Realme Narzo 20 Pro ini kayaknya standar-standar aja, nggak bagus-bagus banget grafiknya, nggak jelek-jelek banget, ya standar-standar aja. Tapi menurutku kalian perlulah ya untuk mengulik lebih dalam jika kalian membeli handphone ini. Tapi aku sarankan sih boleh kok dibeli karena sebenarnya cukup worth it untuk bermain game. Berikut ada beberapa hasil foto dan video dari Realme Narzo 20 Pro ini. Menurut kalian bagaimana? Berharap dengan hasil foto dan video dari Realme Narzo 20 Pro ini. Ya mau gimana lagi ya, sensornya yang 48 megapiksel sudah menjadi yang wajib di 2020. Apalagi menggunakan sensor Samsung. Nah, aku nggak bisa berharap. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, hasil dari foto videonya sudah terbilang cukupan buat aku. Nggak bagus-bagus banget ya, nggak jelek-jelek banget ya, cukupan. Tetapi yang tidak aku senangi salah satunya adalah overshot.
spesifikasi kamera aku kurang senang saja karena ada dua lensa gimmick itu yang membuat aku tidak suka dengan Realme Narzo 20 Pro ini. Sukanya karena memiliki baterai yang cukup irit banget, kemudian pengecasan daya yang powerful 65 watt, hanya 45 menit bisa penuh full, itu yang aku suka. Kemudian yang tidak sukanya lagi, untuk kameranya terlalu over sharpness ya kalau aku lihat. Aku bandingin sama handphone Redmi Note 8 Pro, hasil foto dan fotonya aja itu kayak si Realme Narzo 20 Pro ini terlalu over sharpness ya, jadi buat aku nggak bisa sempurna lah ya buat aku. Pertanyaannya, apakah worth it untuk dibeli? Aku bisa katakan worth it untuk dibeli karena harganya murah, memiliki RAM dan internal yang cukup besar. Tetapi jangan tertipu oleh prosesor bisa dikatakan bagus atau tidaknya tergantung diri kalian masing-masing. Tetapi untuk aku sendiri, aku merasa cukup kurang untuk Realme Narzo 20 Pro ini. Tetapi kalau kalian memiliki budget yang lebih dari 3,4 juta, aku sarankan kalian membeli Realme 7 atau Realme 7 Pro atau Realme X3 Zoom atau Super Zoom. Tapi itu kayaknya tinggian lah ya. Untuk mid-range mending Realme 7 Pro atau Realme 7. Oke, sekian segitu aja untuk video review Canjincong Realme Narzo 20 Pro. Kayaknya videonya terlalu singkat atau terlalu lama sih, aku nggak tahu. Cuma nanti baru ketahuan kalau aku edit. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini jika kalian belum subscribe channel ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian belum paham tentang apa video ini, kalian bisa putar ulang video ini. Aku Robert Adrian, aku pamit undur diri. Bye. Ngomong-ngomong, Realme Narzo 20 Pro ini oke lah, 3,4 juta.